Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami mohon berkatilah kami, agar kami bisa mendalami topik ini dan membuat kami semakin dekat kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tugas gereja yang menguduskan. Tetapi ini adalah bagian kedua, kita akan bicara mengenai sakramen sebagai sarana pengudusan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, baiklah kalau kita melakukan satu perbuatan baik, yaitu subscribe, share video ini, klik lonceng notifikasi, dan silahkan Anda menulis komentar ataupun pertanyaan. Tugas gereja yang menguduskan, sarana-sarana pengudusan yaitu sakramen. Kita akan bicara mengenai sakramen. Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda bisa mengerti sakramen. Bagaimana pembagian jenis sakramen? Ada berapa sakramen di dalam gereja Katolik? Lalu simbol-simbol apa yang digunakan dan apa maknanya? Arti dan makna sakramen. Sakramen berasal dari kata mysterion bahasa Yunani atau juga mysterium atau sacramentum dalam bahasa Latin. Sakramentum dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tidak kelihatan. Dan itu biasa disebut sebagai misterium. Misterium kasih Allah yang diterjemahkan sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, tetapi dan sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Itu ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 1 ayat 26, Roma 16 ayat 28. Para pembelajar, rahasia misteri keselamatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Sakramen juga berarti tanda keselamatan yang diberikan kepada manusia. Sakramen itu untuk menguduskan manusia, untuk membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Itu ditulis di dalam Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium artikel 59. Itu adalah salah satu dokumen Konsili Vatikan yang bicara secara khusus mengenai liturgi. Para peserta pembelajar ada dua unsur hakiki di dalam sakramen. Yang pertama disebut forma, yang kedua disebut materia. Forma adalah kata-kata yang menjelaskan tindakan ilahi, sedangkan materia itu bisa barang, bisa tindakan yang kelihatan. Mari kita lihat di dalam contoh. Forma materia di dalam sakramen baptis. Kalau Anda menyaksikan pelaksanaan sakramen baptis, imam itu akan mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sambil mengucurkan air di dahi orang yang dibaptis. Rumusan kata-kata, kalimat aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu disebut forma. Sedangkan materianya adalah air dan juga tindakan imam mengucurkan air ke dahi sang anak yang dibaptis. Itu adalah materia. Kita akan melihat di sini bahwa sakramen itu simbol atau lambang. Asal-usul tanda atau simbol sakramen itu bisa berasal dari ciptaan, maka bisa digunakan tuh cahaya, air, api, roti, anggur, minyak, dan yang lain berasal dari kehidupan sosial. Tindakan mencuci, mengurapi dengan minyak, memecah roti, dan juga bisa juga diambil dari beberapa yang lain seperti berasal dari sejarah keselamatan dalam perjanjian lama, misalkan ritus Paskah, kurban, penumpangan tangan, dan pengudusan. Para pembelajar, tanda-tanda yang saya sebut tadi itu, anggur, roti, mengurapi dengan minyak, menumpangkan tangan, itu bersifat normatif. Artinya apa? Normatif itu bersifat standar yang tidak bisa dirubah, tidak berubah. Dan itu diambil oleh Kristus dan dipakai untuk tindakan penyelamatan dan pengudusan. Jadi hal-hal ciptaan diambil oleh Kristus digunakan untuk tindakan penyelamatan dan pengudusan. Itu ada di dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 237. Mari sekarang kita melihat sakramen-sakramen itu mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan.
Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam diri Yesus. Dalam Yesus Kristus, orang dapat melihat, mengenal, mengalami siapa sebenarnya Allah itu. Tapi sekarang kan kita melihat bahwa Yesus sudah dimuliakan, dia tidak kelihatan lagi. Nah, kehadiran Yesus ini terjadi melalui gereja. Di dalam gereja, Yesus menjadi kelihatan. Maka gereja adalah alat. Gereja adalah sarana penyelamatan di mana Kristus tampak untuk menyelamatkan manusia. Gereja menjadi alat dan sarana penyelamatan justru di dalam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan, kata-kata yang disebut sakramen. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa gereja itu menjadi alat dan sarana penyelamatan, dan justru di dalam kejadian, peristiwa, tindakan, kata-kata sakramen itulah tindakan penyelamatan itu terjadi. Nah, meskipun yang tampak di mata kita, yang bergaung di telinga kita adalah hal-hal atau tanda-tanda biasa, seperti air, perkataan Tuhan sertamu, namun Kristus berkarya di dalam kata-kata dan tindakan itu, maka menjadi sebuah tindakan penyelamatan. Yang berikut ini, kita akan melihat sakramen-sakramen itu meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Saudara-saudara, sakramen-sakramen itu erat sekali hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, orang membutuhkan bantuan. Saat ini, sementara kualitas dan mutu hidup manusia makin melemah, banyak orang jatuh di dalam dosa, banyak orang butuh peneguhan dan kekuatan. Dan pada saat itulah, kita mendengar suara Kristus mengatakan, "Aku tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Singkatnya, sakramen-sakramen adalah cara dan sarana bagi Kristus untuk menjadi kelihatan, dan dengan demikian bisa dialami oleh manusia dewasa ini. Sekarang kita akan melihat pembagian sakramen. Ada 3. Sakramen inisiasi, penyembuhan, dan pelayanan. Sakramen inisiasi di dalamnya ada 3. Sakramen baptis, sakramen penguatan, dan sakramen Ekaristi Kudus. Sementara sakramen penyembuhan itu ada sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Sedangkan sakramen-sakramen pelayanan, persekutuan dan perutusan ada 2, yaitu sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Jadi ada 7 sakramen yang dibagi menjadi 3 sakramen. Inisiasi, penyembuhan, dan pelayanan. Nah, sekarang kita melihat satu persatu sakramen itu. Sekarang sakramen baptis atau permandian. Orang yang secara resmi menyatakan diri bertobat, beriman kepada Kristus, serta bertekad untuk mengikuti Kristus, maka dia diterima dalam upacara yang disebut sakramen pembaptisan. Nah, kebenaran itu diperagakan. Kebenaran pertobatan itu dirayakan, dilambangkan dalam peristiwa pencurahan air pada dahi. Sementara wakil umat, yaitu imam, mengatakan, "Aku mempermandikan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Dan dengan demikian, saudara, permandian dengan permandian itu mulailah babak baru di dalam hidup seseorang. Hidupnya dijiwai oleh Roh Kristus sendiri. Segala pelanggaran dan dosanya dihapus. Lalu bagaimana dengan sakramen penguatan? Bagi orang dewasa, sakramen penguatan sudah merupakan bagian dari sakramen permandian. Orang yang telah dipermandian ditandai dengan minyak krisma. Tanda kekuatan Roh Kudus sebelum diutus untuk memperjuangkan cita-cita Kristus dalam gereja dan masyarakat. Karena itu sakramen penguatan menjadi tanda kedewasaan seseorang. Orang yang menerima sakramen penguatan turut serta bertanggung jawab atas kehidupan umat Allah. Kepada setiap orang, Roh Kudus memberikan karisma-karismanya masing-masing. Jadi dengan sakramen penguatan, seseorang ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan umat Allah yang lain. Nggak boleh cuek. Sekarang yang ketiga, sakramen Ekaristi. Para pembelajar, pada malam menjelang sengsaranya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa Yahudi, yaitu hari Paskah, sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Bangsa Yahudi memperingati pembebasan dari Mesir dalam sebuah perjamuan keluarga. Pada saat itu Yesus mengadakan Ekaristi. Anak-anak,
berkumpul di sekitar meja altar untuk menyambut Kristus di dalam sabda dan perjamuan itu merupakan kehadiran gereja yang paling nyata dan penuh, ungkapan paling konkret dari persatuan umat dan Tuhan, serta persatuan dengan seluruh anggotanya. Jadi persekutuan yang paling sempurna itu terjadi di dalam Ekaristi, antara Allah dengan manusia, manusia dengan sesamanya. Nah, sakramen tobat. Selama kita hidup di dunia, kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kita hidup di dalam situasi dosa. Situasi dosa ini merasuki di dalam diri kita dan masyarakat kita sedalam-dalam. Perjuangan untuk tetap teguh berdiri, tidak berdosa, memang merupakan proses perjuangan yang tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, usaha untuk bangun lagi sesudah jatuh, berbaik lagi dengan Tuhan dan sesama, merupakan unsur yang sangat mendasar dan harus selalu ada di dalam hidup kita. Dan tanda pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama diterima dalam perayaan yang disebut sakramen tobat. Bagaimana dengan sakramen pengurapan orang sakit? Jika kita melihat orang anggota umat sakit keras, keprihatinan Tuhan diungkapkan dengan sakramen minyak suci, perminyakan orang sakit. Kristus menguatkan si sakit dengan Roh Kudus-Nya yang ditandai dengan minyak suci. Dan dengan demikian, si sakit dibuat siap dan tabah menerima apa saja dari tangan Allah yang mencintainya, baik sembuh maupun sebaliknya dia meninggal. Dan sakramen imamat, umat membutuhkan pelayanan sakramen untuk kesatuan dengan Allah, dan karena itu maka pelantikan para pelayan ini disahkan di dalam sakramen imamat. Jadi sakramen imamat itu sebuah pelantikan pengesahan seseorang menjadi pelayan umat. Dan yang terakhir adalah sakramen perkawinan. Saudara, Kristus sendiri hadir di dalam cinta suami istri. Cinta mereka menjadi tanda dari cinta Kristus kepada gereja. Kristus menguduskan cinta Isani menjadi alat dan sarana keselamatan. Karena itu suami istri yang hidup dalam perkawinan Katolik dipanggil untuk memberi kesaksian kepada dunia tentang cinta Allah kepada umat manusia melalui cinta suami istri. Hidup cinta mereka menjadi tanda, menjadi sakramen Allah, cinta Allah kepada manusia, dan persatuan cinta mereka diteguhkan dalam sakramen perkawinan. Nah, selain 7 sakramen itu, kita mengenal namanya istilah sakramentali. Sakramentali itu apa sih? Sakramentali itu sebenarnya sebuah tanda-tanda suci, bisa berupa ibadat, bisa berupa upacara, bisa berupa pemberkatan, yang mirip dengan sakramen, tapi bukan sakramen. Contoh pemberkatan patung itu sakramentali. Contoh pemberkatan gedung, pemberkatan motor, kendaraan itu sakramentali. Nah, devosi itu juga sakramentali. Devosi dari kata bahasa Latin devotio berarti penghormatan. Yaitu bentuk-bentuk penghormatan kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada Yesus Kristus. Ibadat sabda, perayaan liturgi gereja itu adalah juga bagian sakramental, tata perayaannya. Itu saja para pembelajar yang terkasih, semoga ini bisa memberi tambahan bekal untuk kita, semakin bersyukur atas pembaptisan, atas karya keselamatan Allah dalam diri kita. Kita tutup dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.